Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan, dapat bertemu, berjumpa kembali. Kita dapat menikmati hari yang baru ini. Dan sebelum kita melangkah di sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan. Pagi ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mengucap syukur. Sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Sekali lagi, sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Roma adalah salah satu jemaat yang banyak mengalami tekanan. Jemaat Roma adalah jemaat yang mengalami penindasan, mengalami ketidakadilan, mengalami penderitaan, mengalami keadaan yang sukar, mengalami keadaan yang sulit. Di tengah-tengah mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan inilah Rasul Paulus melalui surat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma memberikan nasihat kepada mereka, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebuah nasihat yang luar biasa. Sebuah nasihat yang tidak mudah. Tetapi inilah nasihat yang Rasul Paulus ungkapkan, yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Demikian juga nasihat ini ditujukan kepada kita orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah kondisi kesulitan hari-hari ini. Nasihat ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di hari-hari terakhir ini. Di masa yang sukar, masa yang sulit, masa di mana kita sedang diperhadapkan dengan berbagai keadaan ketidakpastian. Kita diperhadapkan dengan pergumulan. Kita diperhadapkan dengan berbagai beban-beban hidup ini. Dan pagi hari yang baik ini, mari kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan ini. Ada beberapa nasihat yang perlu menjadi perenungan bagi kita sekalian di hari-hari perjalanan hidup kita, di masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nasihat yang pertama yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi, nasihat yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
bersukacita di dalam pengharapan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena kalau kita berbicara tentang pengharapan, maka pengharapan itu adalah sesuatu yang masih menjadi sebuah impian. Pengharapan itu masih merupakan sebuah angan-angan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang masih ada di depan kita, belum menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan memberi nasihat kepada kita untuk apa? Bersukacita di dalam pengharapan. Mengapa kita perlu bersukacita di dalam pengharapan? Nah, bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tetapi kita disuruh untuk bersukacita di dalam pengharapan. Sekalipun pengharapan itu masih ada di depan, pengharapan itu belum menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup ini, tapi kita disuruh untuk bersukacita. Mengapa? Kita harus mengerti, karena pengharapan sebagai orang-orang percaya adalah sebuah pengharapan yang pasti. Pengharapan sebagai orang percaya adalah sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengerti, kita perlu memahami di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita harus sadar bahwa memang sebuah nasihat firman Tuhan bagi kita supaya kita mengerti, kita memahami bahwa dalam keadaan, dalam kondisi situasi yang sulit sekalipun, Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Bersuka cita di dalam pengharapan. Firman Tuhan jelas ya di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, itu sebabnya kita disuruh apa? Bersuka cita di dalam pengharapan. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang kedua, mari kita memperhatikan kembali di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Nasihat yang kedua yaitu sabarlah dalam kesesakan. Sekali lagi. Yang kedua dikatakan, nasihat yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sabar atau di dalam terjemahan yang lain panjang sabar. Sabar di dalam satu keadaan kesesakan, sabar di tengah-tengah keadaan kesusahan. Bukanlah hal yang mudah, sabar di tengah-tengah keadaan mengalami tekanan. Bukanlah hal yang mudah. Tapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar bersabar di tengah-tengah keadaan kesesakan, sabar di tengah-tengah keadaan kesulitan, sabar di tengah-tengah keadaan kesukaran, sabar di tengah-tengah keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak menyenangkan. Kita disuruh untuk sabar. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabar di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan kita sabar di tengah-tengah keadaan seperti inilah, maka kita akan
ajar, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan Bapak Ibu. Iman kita akan terbentuk di sana, di tengah-tengah keadaan kesulitan, dan kita belajar sabar, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang akan semakin kokoh, teguh di dalam iman kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun kondisi, apapun keadaan, apapun situasi sulit yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari belajar untuk bersabar. Bersabar karena kita percaya ada waktunya Tuhan menolong kita. Kita bersabar karena kita yakin ada waktunya Tuhan akan menyatakan pembelaannya di dalam hidup kita. Kita percaya di tengah-tengah keadaan kesulitan kita sabar karena kita yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang penuh dengan kesusahan, keadaan yang penuh dengan kesesakan sekalipun. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita menjadi orang yang mudah putus asa. Jangan kita salah mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar ini. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran kita akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kita menjalani keadaan yang sulit di hari-hari ini. Yang ketiga, nasihat yang ketiga yaitu bertekunlah dalam doa. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa yaitu berdoa secara apa? Kesinambungan. Berdoa dengan tiada jemu-jemunya. Berdoa dengan tiada berkeputusan. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Menghadapi keadaan kesulitan, menghadapi keadaan kesukaran, menghadapi keadaan yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan menginginkan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Bertekunlah dalam doa. Jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tiada berkeputusan. Senantiasa berdoa. Karena kita percaya ketika kita terus berdoa, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Kita dapat perhatikan bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Kita percaya dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap kita. Di tengah-tengah keadaan kesulitan sekalipun, Tuhan mampu menjawab setiap kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, firman Allah berkata, tetaplah berdoa. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih, nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian yang ketiga yaitu bertekunlah di dalam doa. Menghadapi keadaan kondisi apapun, sesulit sesukar apapun, tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Ajar kami di dalam kami menghadapi kondisi apapun di dalam hidup ini. Sesulit apapun, sesukar apapun yang sedang kami alami. Dalam pergumulan, dalam beban masalah hidup ini. Ajar kami supaya kami mau terus bersuka cita
dalam pengharapan. Ajar kami supaya kami sabar di dalam setiap kesulitan, kesusahan, kesesakan. Dan ajar kami untuk bertekun di dalam doa-doa kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan usaha dan mata pencaharian kami. Teristimewa berkati iman, kasih dan pengharapan kami. Berkati ketekunan kesetiaan kami. Dan Engkau Tuhan yang kami tinggikan dan kami permuliakan. Jemaat-jemaat yang hari-hari ini dalam keadaan susah, dalam keadaan mengalami pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau jelas jawaban bagi mereka. Demikian yang sakit di hari-hari ini, hamba-Mu berdoa, dijamah, dipulihkan, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Kami pakai memuliakan akan nama-Mu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.